Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna bijahi sayyidil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tambah terus nikmat Engkau buat kami semua, buat keluarga kami, khususan sahibul bait Bapak Haji Bayu beserta istri keluarga. Semoga dikabulkan segala hajatnya, diberikan kesehatan, dunia akhirat kabul. Demikian pula kita yang hadir di sini kabul hajat semua. Berkat maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada Sahibul Bait serumahan, sekeluarga berkenan mengundang kehadiran ulun sehingga dapat bertatap muka beradu pandang kembali dengan ibu-ibu yang sudah lama ditunggu-tunggu apabila jua mengiau ulun. Karena mulai masih ulun sekolah kelas 2 aliyah di sini berputar dari rumah ke rumah baca. Betul apa betul, Bu? Masih gadis. Jadi nanti oleh akeh, wah ini anak sudah bercucu sudah ibu. Jadi dari rumah ke rumah di sini dulunya mengaji Al-Qur'an di sini. Lagi hidup almarhum Haji Ghazali Rahman. Masya Allah di sini kampung ulun. Alhamdulillah. Jadi dulunya tinggal di muka Masjid Nurul Pantas. 4 kakak. Masya Allah, ulun kada ada asing lagi melihat muhafiz yang cantik-cantik di sini. Mengganang kapian ulun, mengganang benar. Mudah-mudahan kita berkumpul bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surga Firdaus. Ma'a Rasulillah, ma'al abrar, ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Insya Allah kabul aja hajat mereka. Karena Nabi apabila umatku berdoa sebanyak 40 orang diangkat doanya, apalagi beratus sampai keluar sana. Alhamdulillah. Hari ini Bapak Ibu Dr. Haji Bayu luar biasa dapat doa umat Rasulullah, insya Allah kabul hajat sidin sebaraka. Ibu-ibu yang berbahagia, siapa gerakan Rasulullah yang kita peringati hari kelahiran beliau pada hari ini. Makasih buat Anda penata acara. Makasih banyak, kabul hajatnya insyaallah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh Allah. Allah berfirman dalam hadis qudusi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan engkau wahai Nabi Muhammad awal makhluk yang aku ciptakan, niscaya tidak aku ciptakan aflak, segala planet yang ada ini, termasuk dunia, termasuk surga, termasuk nabi-nabi, rasul-rasul, seluruh makhluk Allah diciptakan lantaran cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man zakaraka faqad zakarani. Siapa yang menyebut namamu wahai kekasihku Nabi Muhammad, aku beri pahala bagaikan menyebut namaku, yaitu Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Busyra lana nilna al-muna
nama Nabi Muhammad yang bikin hati kami gembira, penuhi harapan kami. Amin ya Rabbal. Itu makna busyra lana, biar kita diberikan kebahagiaan bidarain di dunia serta di akhirat. Amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dicintai oleh Allah dengan kecintaan yang tiada taranya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada seluruh jin maupun manusia agar mencintai Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Nang pian baca juga tadi pemaulidan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayat diturunkan, Allah mengajarkan kepada kita umat Nabi Muhammad agar menjadikan cinta sejati kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mencintai Allah. Bunyi ayat begini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh ujar Allah, aku telah mengutus rasulku, kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan kamu sendiri, bukan dari golongan jin. Betul apa betul, Bu? Kamu jin harus kita kata-kata, bukan dari golongan malaikat. Rasulullah diutus dari golongan kamu, dari anak cucu Nabi Allah Adam alaihi azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu dipuji oleh Allah, terasa berat penderitaan umatnya. Jadi apabila kita ini sedih, Rasulullah lebih sedih lagi. Apa yang bikin Rasulullah sedih, mau tahu ibu-ibu? Apakah kita rugi berdagang? Apakah ada yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih hati apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu? Karena Allah menurunkan syariat Islam kepada Nabi Muhammad, beliau amalkan dan beliau ajarkan. Berapa banyak ajaran Islam secara garis besarnya? Rukun Islam 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat, diucap dan diyakini serta diamalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, naik saksi, aku yakin, saya yakinnya tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah. Allah yang bagaimana sifatnya? Allah yang bersifat wujud ada, Allah mustahil Allah tidak ada. Betul, Bu? Mana dalilnya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah juga yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Apabila orang yakin bahwasanya hidup dan mati kita diciptakan oleh Allah, kita diberikan anugerah nikmatul kubra menjadi umat semulia-mulia umat, itu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita bahagia dan gembira. Seluruh para nabi dan rasul pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, copot aja pangkat kami sebagai rasul, takdirkan kami semua menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena yang pertama kali masuk surga nanti tidak boleh yang lain kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Baru yang lain buat subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Seluruh nabi dan
Rasul itu berjumlah 124.000. Banyak boy. Coba yang wajib kita kenal itu 25. Banyaknya para nabi dan rasul berjumlah 124.000. Dari seluruh nabi yang berdoa dan bermunajat kepada Allah pengen dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad, hanya satu yang dijawab. Siapa dia? Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa kalau sudah dekat kiamat nanti dalam hadis sahih akan turun dari langit yang keempat. Jadi sampai hari ini buat keyakinan kita umat Islam, Nabi Isa tidak disalib. Nabi kita tidak dimatikan, diangkat dan diangkat oleh Allah ke langit yang keempat. Beliau hidup dan beliau bermunajat siang dan malam, ya Allah jadikan aku umatnya Ahmad, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad SAW. Besar perjuangan beliau, Allah pun memperkenankannya. Jadi kalau kita ke Madinah dulu 30 tahun yang silam belum bisa melihat kubur Rasulullah itu, melihat lubang. Hari ini karena awal lagi dipagari. Jadi di situ pertama makamnya kuburnya Rasulullah, kemudian Abu Bakar Siddiq, kemudian yang ketiga Sayyidina Umar. Ada satu lagi yang kosong. Itu kata dalam hadis Nabi dikatakan dirawikan oleh para sahabat akan berkubur nanti Nabi Allah Isa alaihissalam di Madinah di samping makam Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa kena lahir, bukan lahir, turun ke dunia dari langit yang keempat, memusnahkan salib, membunuh babi dan menyebarkan agama Islam dan mengajak manusia beriman sehingga sedunia ini menjadi beriman kepada Allah, makmur sampai akhir Nabi Isa lama hidupnya memimpin umat Nabi Muhammad SAW untuk bertakwa kepada Allah dan meyakini akan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW sampai beliau wafat. Setelah itu manusia berubahlah akhlaknya perlahan-lahan, akhirnya tidak ada lagi yang menyebut kalimat la ilaha illallah. Generasi yang menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah meninggal sudah. Hanya tertinggal generasi yang hanya tahu, aku dengar dulu kakek nenekku menyebut Allah. Apa sih Allah itu maknanya? Nauzubillah, amin. Jangan hidup kita pada waktu itu. Sudah dekat benar kiamat. Orang tidak mengenal halal haram lagi. Maksiat di mana-mana terjadi. Akhirnya generasi yang tahu Allah itu siapa? Tidak tahu. Tidak mengenal Allah, meninggal pulang-pulang dia. Akhirnya pada saat itu tidak ada seorang pun yang menyebut nama Allah sehingga dunia ini binasa dan kiamat. Dan jangan dilupakan waktu itu buat kita tinggalnya panjang umur, tapi jangan sampai dekat hari kiamat karena manusia tidak lagi beriman kepada Allah sehingga Allah menghancurkan alam semesta ini. Jadi Nabi Isa dikabulkan, siang malam berdoa minta jadi umat Nabi Muhammad. Beliau kena akan hadir, entah berapa miliar tahun lagi pulang kita sudah matian. Karena Nabi Isa menyebarluaskan agama Islam di permukaan bumi ini. Ibu-ibu yang berbahagia, ujar Allah wahai Nabi Allah Musa, seluruh manusia di hari kiamat tidak aku perkenankan masuk surga kecuali kekasihku ismuhu Ahmad yang bernama Ahmad. Ya Allah, ujar Nabi Musa, jadikan aku sebagai Ahmad. Ujar Allah, Ahmad itu belum lahir, dia lahir di akhir zaman. Dan setelah dia masuk surga tidak boleh seorang dia pun masuk surga kecuali umatnya Ahmad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Musa, ya Allah, copot aja pangkatku sebagai rasul, jadikan aku menjadi umat yang paling istimewa, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah, wahai Musa, syukuri yang ada aja umatnya lahir karena di akhir zaman. Senang apa senang biar jadi umat Nabi? Benar. Subhanallah. Andai kata Rasulullah tidak terlahir, pasti kita tidak mengenal halal haram, tidak mengenal bagaimana hidup di dunia ini supaya selamat. Karena ada bimbingan syariat Islam, ada mengerti bagaimana sholat,
yang diterima, bagaimana puasa yang diterima oleh Allah. Rukun Islam tadi, pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat yang 5 waktu, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat berzakat, yang kelima naik haji. Ada tahun naik haji, jangannya Nabi kita ada lahir. Ada mengerti rukun iman, ada mengerti juga berapa banyaknya rukun iman? 6. Pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasulullah, para nabi dan rasul, yang ketiga beriman kepada para malaikat, yang keempat beriman kepada kitab-kitab sucinya, yang kelima beriman kepada hari kiamat, itu pasti terjadi, yang keenam beriman kepada qada dan qadar Allah, baik nikmatnya maupun musibahnya, semuanya hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi rukun agama yang ke-12 yaitu ihsan. Apa arti ihsan? Kita beribadah mulai bangun guring sampai guring seakan-akan kita melihat Allah. Itu arti ihsan. Kalau kamu tidak bisa seperti itu, yakin kau selalu dipantau di kamera, direkam oleh Allah Subhanahu. Jadi rukun agama yang dibuat itu 12. Makanya Nabi kita lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau pindah dari Makkah masuk Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Itu bukan sekedar kebetulan kata para ulama. Karena rukun agama yang dibawa ini, ajaran agama Islam secara poinnya ada 12 macam. 5 rukun iman, 6 rukun Islam, 1 rukun ihsan. Andai Nabi Muhammad tidak diutus, pasti kita akan berada di jurang yang menyeramkan, yaitu jurang neraka jahanam. Adakah manusia yang paling besar jasanya seluruh dunia ini? Kata Habibuna As-Sayyid Habib Abdullah Al-Haddad, tidak ada manusia yang paling besar jasanya kepada seluruh makhluk Allah kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyelamatkan kita daripada huru hara hari kiamat, menyelamatkan kita daripada siksa kubur, menyelamatkan kita daripada api neraka, akhirnya masuk surga. Apabila terjadi hari kiamat, manusia berapa triliun, nama kumpul mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kumpul di badan masa. Pada saat itu terdengar seruan dari malaikat yang diutus oleh Allah ditugaskan. Apa seruan malaikat, mau tahu ibu-ibu? Ujar malaikat, wahai manusia yang berada di padang mahsyar, kalian semua akan tahu siapakah orang yang paling mulia hari ini. Jadi manusia yang mulia bukan banyak hartanya, tinggi pangkatnya, baik rupanya, mancung hidungnya, putih, kulit kemerah-merah, bukan. Semua itu benar. Kalian akan tahu pada hari ini, wahai makhluk Allah, siapakah manusia yang paling beruntung, manusia yang paling utama, manusia yang paling terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan, kata malaikat penyeru, orang-orang yang hidup di alam dunia sabar menahan diri, tidak melakukan, ditahan dirinya supaya jangan melakukan dosa dan maksiat. Amin. Siapakah di antara kalian yang dahulu di alam dunia bersungguh-sungguh menahan hawa nafsu, tidak bermaksiat kepada Allah dan mematuhi perintah-perintah Allah dengan penuh kesabaran, silahkan masuk surga tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkan kami dalam golongan mereka. Amin ya Rabbal. Bangkit ya Nabi, orang yang penyabar nih, sabar untuk menunaikan kata-kata. Sabar, jangan ikut-ikutan orang berbuat maksiat. Janji boh. Ini golongan pertama masuk surga tanpa dihisab. Ternyata ujar Nabi, hanya sedikit orang. Jadi kita ada orangnya baik, sayang, seribu sayang, sedikit aja orangnya. Lalu berdiri, didatangkan kepadanya kendaraan
yang terbikin daripada cahaya. Ya, apa bentuknya udah nggak tahu juga. Pokoknya kendaraan terbikin dari cahaya. Dalam sekejap sudah sampai ke pintu surga. Ujar malaikat Ridwan, penjaga surga nih, lawan anak buahnya, lawan timnya. Siapa kalian ini? Kalian ini dari umat mana? Nahnu min ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian sudah mengalami hisab? Timbangan amal, suratan amal kalian sudah nggak ditimbang? Mana baratnya amal baik kan? Amal jahat? Lah, ya bukan kita nih. Amin. Kami tidak mengalami hisab. Sudahkah kalian sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, orang yang akan masuk surga mesti melewati neraka jahanam? Sudahkah kalian melewati neraka jahanam? Sudahkah kalian menyaksinya? Lah, apakah amalan kalian ya malaikat? Maka anak terdahulu masuk surga, kada mengalami hisab, kada ada hitungan dosa, kada ada siksa, tidak ada, tidak melihat neraka jahanam. Mudah kita kayak itu. Kada mengalami satu, kada dihitung-hitung, punya bebas lah. Nyaman benar, kayak orang-orang umrah juga, kada napa-napa nang di bawah. Lewat kerja penjaga, kada ada nang di bawah. Ini tulang umrah, ini jamaah nang 4 bulan, bos Intan. Ulun kada tahu kada julun bila tulang kita bongkar ini jangan bawa barang-barang ada. Menhilang kena orang kada kau mengganti kan kada batang mana. Soalnya si membawa Intan banyak wah. Di mana membuat di pinggang. Jadi ketinggal tadi nggak tahu kan Intan di mana. Kan waktu kita mangkat masuk itu di sorot pengapengannya tuh. Ya, ekstra itu dipacul oleh kan pinggangnya. Dipacul sini. Bapak ya sudah keluaran seberatan. Ikat pinggang kemana ya? Hujan ambil. Ikam juga apa tiwasan. Ikam juga anak ikam lengah. Ayo apa boleh aja nang laki. Kenapa juga tuh barang? Gak bisa. Udah dia nggak uang-uangnya. Intan kami banyak pada diikat pinggang abahnya. Tuh banyak juga. Ada dalam tahunnya ulun laporan polisi. Dulunya ada barang berharga di dalam apa namanya ikat pinggangnya tuh. Kau juga polisi berdak. Nah dicari-cari kan polisi berdak. Nah iya udah julun. Bakalayan sudah 2 ini. Julun lematun kan hendak maniwas gue julun. Jangan kalau bawa barang berharga. Terus itu. Madang asal terbang di Jeddah. Soalnya periksa saya jamaah umrah ulangnya satu-satu. Ada sikung bapak, sikung ada saya guring ujung sana. Diperiksa tas ini ada 2. Datang ya nang di ujung tadi. Pak, lihat pakai tas pian. Kenapa geram gue? Lihat buka dia. Nanti kan tinggal siapa aja di dalam tas. Alhamdulillah dapat. Tahu ikat pinggangnya. Hendak dapat adanya. Ali banyak kalau urusannya emang bawa barang. Coba misalnya kalau bawa barang apa-apa langsung lewat. Nang kayak itu juga orang masuk surga. Nang tanpa dihisap bebas masuk dan bebas masuk surga. Kaget biar sudah soalnya hitamnya banyak banget. Jadi bang, kalau barang banyak gugup, ya Allah khawatir kalau kehilangan segala macam. Nah jadi kita mudahan aja nih jangan menyesal berataan. Amin. Lalu orang-orang daripada umat Nabi Muhammad tadi berada di pintu surga, ujar malaikat Ridwan. Apa garam amalan bagian kami? Maka pada mengalami hisab, ada melihat neraka jahanam, kadang mengalami siksa. Ujarnya kamilah orang-orang yang sabar. Sejauh mana aja mereka Ridwan kesabaran ikam, maka buntung betua benar kawan masuk surga tanpa dihisab. Kami ini adalah orang-orang yang sabar selama hidup di alam dunia. Kami tekan hawa nafsu kami. Kami latih hawa nafsu kami untuk mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Janji Bu. Mulai hari ini kita udah tahu berapa sisa umur, diusahakan, diupayakan, dilatih diri kita untuk menunaikan tugas hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum bertahun lampian bangun subuh tuh ngalih kakadakah? Bangun tengah malam bang, ngalih.
ulun dibuat nang bacaan tari mata anak sampai hari ini macam-macam nang didapat di sebuah langgar ulun soalnya ibu-ibu di baparang dalam lagi bacaan mahadang ibu-ibu lain ulun dibuat itu hasrah ulun dibuat aja seumuran ke depan bangun subuh hah ulun kenapa bian anu aja ulun udah bangun subuh tuh pusing udah ulun samuan orang pusing betul betul pusing ya sih. Nah, amun kada dilatih, kada diusahakan sampai mati kada akan pernah bangun subuh. Betul apa betul? Sungguh ya Nabi subuh itu adalah diturunkan rahmat barakah yang tidak ada bandingannya. Apabila seseorang tidur di waktu malam, datang syaitan menghamparkan selimut. Lalu dia membacakan syair, angkat dia juga syair tadi, tapi syair setannya lain, ada memuji Allah. Alaika lailun tawil, jana wahai orang yang tidur, bagi engkau malam yang panjang. Perkut tidurlah engkau dengan nyenyak, tidurnya jana boleh mengakar karuh. Mendengar azan subuh tapi berat karena ada selimut daripada syaitan tadi. Nauzubillah min. Apabila mendengar suara azan kada jua bangun, kencing setan di telinganya, jadilah wes. Nauzubillah min. Ada anak itu di sini angkat tangan. Ada menyubuh pada taat. Alhamdulillah. Ada jauh di planet sana. Nah, kada gampang. Subuh ini kada gampang. Siapa wajah Nabi membiasakan melandau, kurang sholat subuh jam 5, ini jam 8. Niscaya wajah Nabi akan mewarisi sifat fakir. Biar banyak harta kena lambat lakas habis. Jadi menghendak hidup miskin silahkan merandau seumuran. Nauzubillah karena malaikat itu pembagi rezeki malaikat itu membaginya menjelang waktu subuh sampai subuh. Nang halal yang dibagi waktu itu, nang kada halal itu kan waktu. Jadi siapa tadi nang masuk surga tanpa dihisab? Orang yang sabar. Sabar kami tekan diri kami, kami latih untuk bersabar memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami melatih diri kami agar kami jangan sampai mengerjakan dosa dan maksiat kepada Allah. Datang seorang perempuan ke hadapan Nabi ketika Nabi kita pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Seorang perempuan yang banyak bersolot dan salam kepada Nabi. Mau tahu namanya, Bu? Ummu Sulaim. Dia datang kepada Nabi bercucuran air matanya karena rindu ingin bertemu Nabi Muhammad SAW. Biar penghendaklah berdapat Nabi. Hendak banyak. Jangankan berdapat di waktu jaga, kita nambah iman nih, boy. Man ra'ani fil manam. Siapa yang berjumpa dengan aku di waktu goreng bermimpi, itu adalah mimpi yang benar. Jangan syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Man ra'ani fil manam fa innahu la yadkhulun nar. Siapa yang pernah bermimpi ketemu aku dalam keadaan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, fa innahu la yadkhulun nar. Selama-lamanya orang itu ahli surga, kada akan masuk neraka. Amin. Allahumma arina wajha nabiyika ya qazatan wa manama. Dari cerita Ummu Sulaim berpurai air mata karena bisa bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Ummu Sulaim, ya Rasulullah, semoga Allah menaikkan pangkat derajat engkau setinggi-tingginya di sisi Allah sehingga engkau menempati surga yang paling tinggi. Apa tadi namanya? Jannatul Firdaus. Ya Rasulullah, pintar banget Ummu Sulaim ini, boy. Mbah memuji-muji gitu, ulun hendak terkumpul lawan pian di surga Firdaus. Pian panggo hendak banyak. Ya Rasulullah, beri ulun amalan supaya ulun terkumpul lawan pian. Kalau ulun amalkan dulu, kena ulun ajarkan kepada ibu-ibu yang lain. Mau, Bu? Nah, ini kita berikan. Ulun ada lagi acara di lain. Nah,
Ujar Nabi, wahai Ummu Sulaim, kerjakanlah sholat tepat waktu, penuhi syarat rukunnya. Kerjakanlah yang difardukan oleh Allah kepadamu. Nah, apa-apa yang difardukan kerjakan. Akorbo, belajar bujur-bujur, fikihnya belajar, rukun-rukunnya, tauhidnya belajar, supaya mengenal sifat-sifat Allah, sehingga kita tergolong orang-orang yang ahli ma'rifat. Kita disuruh belajar akhlak lahir, supaya jangan terlanggar yang dilarang Tuhannya. Akhlak batin, supaya jangan sombong, jangan riak, jangan ujub, jangan takabur, jangan ananya, dan lain sebagainya. Karena itu pembuat 3 perkara wajib. Kerjakan yang difardukan oleh Allah. Kemudian ujar Nabi, tinggalkan maksiat. Amin. Amin ya Rabbal. Kemudian yang ketiga, engkau banyak berzikir menyebut nama Allah, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah sampai maut menjemputmu. Engkau akan bersama Rasulullah. Amin. Apa tadi Bu? Sholat ibadah fardu nih. Karena sholat ujar Nabi adalah perjuangan yang besar, jihad yang besar. Tinggalkan maksiat itu hijrah yang besar jaraknya. Banyak mengingat Allah, banyak menyebut nama Allah, banyak bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Engkau akan menjadi orang yang dicintai dan mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini aja dulu yang bisa sampaikan, dan besar manfaatnya. Biar mau Allah tinggali amalan. Rasulullah punya sahabat yang paling dicintai. Ketika beliau berpindah dari Mekah ke Madinah, beliau mempersaudarakan orang-orang Muhajirin Mekah dengan orang Ansar. Aku sendiri, kata Nabi, bersaudara angkat dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu muslim. Sehingga Ali ini adalah manusia yang paling alim tiada duanya. Dibesarkan oleh Rasulullah sejak balita, diberikan kata Rasul sampai dewasa, sampai Nabi kita berpulang ke hadirat Allah. Sehingga ada disebutkan dalam hadis, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Akulah Nabi kotanya ilmu, Ali pintu gerbangnya. Jadi kalau pian menggunakan kilometer 7, kadang ke rumah Ustazah Nora sana mesti lewat pintu gerbang kalau 6. Ya kebo, itu gerbang. Gerbangnya Al-Sayyidina Ali. Karena dapat kamu awitnya dari Sayyidina Ali begitu banyak. Ya Ali, siapa yang membaca doa ini 25 kali habis maghrib atau sore, 2 kali 25 kali habis subuh, niscaya orang itu akan datang di hari kiamat masuk surganya tanpa dihisab. Padahal kan enggak bohong. Iringnya ulun bisa pindah hafal aja, cuma belum tahu lagi khasiatnya nih. Mau kafir mal-malakan, siapkah? Ikut dalam doa 25 kali 25 kali sore. Doanya iring ulun, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Allahumma salli Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Ulun ijazahkan dan sahur. Ulun sayang benar, biarnya tak ulah. Ulun fotokopiakan gratis terus dibayarin. Ulun fotokopiakan doa ini, ulun terima langsung dari Allah yang mengguru kita sekumpul. Ulun senang ketika beliau mengasih doa ini. Biar pun senang karirnya. Jadi ada cerita abah dulu, kurang nama malakan doa ini di mata pura, kumpulnya aja bau wangi. Orang-orang ziarah ke sana mencium wangi yang tiada taranya. Nah diamalkan ini. Ujar guru kita orang sudah kumpul di beranda yang sudah Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Selamat mengamalkan. Terima kasih kepada Bapak Haji Dr. Bayu bersama istri keluarga. Insyaallah kabul selanjutnya. Saya juga ucapkan mohon maaf itu terhadap kekurangan kehilapan. Nah, sedang penasaran.
Sekali lagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua apa aja Bolina? Bolina dua apa aja? Tenang dulu nggak diingat. Dua salam. Dua apa? Dua hal kah? Cara aja. Dua hal kah? Oh iya. Dua hal. Kita bacakan doa buat keluarga Haji Bayu sebagai anak sudah mendahului pula para guru, para orang tua kita. Sama-sama. Sudah kan tadi jaga sekali lagi biar ada salah baris. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Belum pernah beri doa harus pernah punya orang kecil ya. Jadi hari ini habis jurnal. Alhamdulillah. Ya kita bertahlil berkeluarga saudara kita khususnya Rasulullah, para sahabat yang telah berjuang untuk tegaknya agama Islam ini. Sama-sama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul dzikri qala man la ilaha illallah.